Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan pada tangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Menjelang Tidur. Kembali kita akan membaca buku Nurul Yakin karangan Syekh Muhammad Al-Khudoribik yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semoga bisa kita ambil manfaat dan semoga menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena seperti yang kita ketahui, tidak mungkin cinta kepada Nabi Muhammad kecuali kita mengenal beliau. Karena itu kita ketahui perjalanan kehidupan beliau diantaranya di buku terjemah Nurul Yakin ini. Sangat banyak buku yang menjelaskan tentang perjuangan beliau, tapi untuk saat ini kita cukup di Nurul Yakin. Untuk kedepannya kita tunggu lagi. Lanjut ke perlakuan yang menyakitkan. Kedua, artinya perlakuan menyakitkan yang diterima oleh Nabi Muhammad dari orang lain, yang berkaitan juga dengan Abu Jahal. Di antara peristiwa yang dialami oleh Rasulullah dari Abu Jahal ialah sebagai berikut. Abu Jahal membeli beberapa ekor unta dari seorang lelaki yang dikenal dengan nama Al-Arsi. Tetapi Abu Jahal selalu menangguh-nangguhkan pembayarannya. Artinya menunda-nunda pembayarannya. Kemudian Al-Arsi mendatangi perkumpulan orang Quraisy dengan maksud untuk meminta bantuan mereka supaya ia dapat mengambil harga untanya dari Abu Jahal. Mereka menunjukkannya kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah yang menagihnya. Dari Abu Jahal. Padahal mereka bermaksud mengejek Rasulullah SAW karena telah mengetahui kebiasaan yang dilakukan oleh si terkutuk itu terhadap diri Rasulullah. Sedangkan Al-Arasi sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi di antara Rasulullah dan Abu Lahab. Abu Jahal. Terjadi di antara Rasulullah dan Abu Jahal. Al-Arasi menuruti saran mereka. Lalu ia datang menemui Rasulullah dan meminta bantuannya untuk menagih piutangnya dari Abu Jahal. Rasulullah SAW keluar bersamanya hingga sampai ke rumah Abu Jahal. Lalu Rasulullah mengetuk pintu rumah Abu Jahal. Dari dalam rumah Abu Jahal bertanya, "Siapakah Anda?" Rasulullah menjawab, "Muhammad,
Abu Jahal keluar, sedangkan mukanya tampak pucat pasi. Rasulullah berkata kepada Abu Jahal, "Berikanlah hak orang ini." Abu Jahal menjawab, "Jangan pergi dahulu, aku akan mengambilnya." Lalu Rasulullah menunggu sehingga berhasil menerima piutang Al-Arasy. Kemudian orang-orang Quraisy berkata kepadanya, "Celakalah engkau, hai Abdul Hakam. Kami belum pernah melihat perlakuanmu yang sebaik itu terhadapnya." Abu Jahal langsung menjawab, "Celakalah kalian ini, demi Allah." Sewaktu Muhammad mengetuk pintu rumahku, tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat mengerikan sekali. Aku sangat takut dibuatnya. Dan tiba-tiba di atas kepalaku terdapat unta jantan. Unta pejantan yang belum pernah aku lihat. Ada unta sebesar itu. Di antara orang-orang yang melakukan penghinaan dan ejekan terhadap diri Rasulullah ialah Abu Lahab ibnu Abdul Muttalib, paman Rasulullah sendiri. Penghinaannya jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan orang-orang lain. Abu Lahab sering melemparkan kotoran ke pintu rumah Nabi karena ia adalah tetangga Nabi. Rasulullah membersihkan kotoran yang dilemparkannya itu seraya mengatakan, "Hai Bani Abdul Manaf, tetangga macam apakah yang berlaku seperti ini?" Istri Abu Lahab pun ikut andil pula di dalam melakukan perbuatan buruk seperti apa yang dilakukan oleh suaminya. Ia dikenal dengan nama Ummu Jamilah binti Harab ibnu Umayyah. Dia sering mencaci maki Rasulullah dan mempergunjingkannya. Terlebih lagi, setelah turun firman Allah mengenai dirinya dan suaminya, yaitu surah Al-Lahab. Di antara orang-orang yang menghina Rasulullah ialah Aqabah ibnu Mu'aid. Aqabah adalah tetangga kedua Rasulullah. Ia sering melakukan hal-hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lahab terhadap diri Rasulullah. Pada suatu hari ia mengadakan perkawinan. Ia mengundang semua orang terhormat dari kabilah Quraisy, suku Quraisy, termasuk Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Demi Allah, aku tidak akan memakan jamuan engkau sebelum engkau beriman kepada Allah dan membaca syahadat." Peristiwa itu terdengar oleh Ubay bin Khalaf al-Jumahi al-Quraisy, teman akrab Aqabah. Ubay bertanya kepadanya, "Apakah gerangan yang telah terjadi pada dirimu?" Aqabah menjawab, "Tidak apa-apa. Hanya ada seseorang yang terhormat menghadiri pestaku, tetapi ia tidak mau memakan jamuanku kecuali aku membaca syahadat. Aku sangat malu bila ada seseorang yang menghadiri pestaku keluar dari rumahku tanpa memakan jamuanku. Oleh karena itu terpaksa aku membaca syahadat." Lalu Ubay berkata kepadanya, "Aku haramkan diriku bertemu dengan engkau jika engkau bertemu dengan Muhammad. Kemudian engkau tidak menginjak lehernya dan meludahi mukanya serta menampar mukanya." Tatkala Aqabah melihat Rasulullah, ia langsung melakukan seperti yang dikatakan oleh Ubay tadi. Turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh Aqabah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dan ingatlah hari ketika orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Quran Surah Al-Furqan ayat 27 sampai 28. Di antara perlakuan yang paling keras yang dilakukan oleh orang yang mencelakai Rasulullah adalah Uqbah ibnu Abu Mu'aid. Maaf. Di antara perlakuan yang paling keras yang dilakukan oleh orang yang celaka ini, Uqbah ibnu Abu Mu'aid, terhadap diri Rasulullah ialah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu ketika Nabi sedang melakukan sholat di Hijr Ismail, tiba-tiba datanglah Uqbah ibnu Abu Mu'aid. Kemudian ia meletakkan kainnya pada leher Rasulullah. Lalu ia mencekiknya dengan keras sekali. Tetapi datanglah sahabat Abu Bakar, lalu sahabat Abu Bakar mencengkeram pundak Uqbah dan menariknya dari Nabi. Selanjutnya sahabat Abu Bakar mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan Rabbku adalah Allah? Padahal dia telah datang kepada kalian dengan membawa keterangan-keterangan dari Rabb kalian. Quran Surah Al-Mu'min ayat 28. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Sahih Bukhari. Di antara golongan yang menghina Rasulullah ialah Al-As ibnu Wa'il Al-Sahmi Al-Quraisy, orang tua Ammar ibnu As. Dia terkenal sangat memusuhi Rasulullah. Dan dia pernah mengatakan Muhammad telah menipu para sahabatnya bahwa mereka akan dihidupkan kembali sesudah mati. Demi Allah, tiada yang dapat membinasakan kami selain hanya masa. Maka Allah menurunkan firman-Nya sebagai jawaban atas tuduhan yang dilancarkan oleh Al-As ibnu Wa'il tadi, yaitu waqalu ma hiya illa hamatuna. Kurang jelas, mohon maaf, langsung artinya saja. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain waktu. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Quran Surah Al-Jasiyah ayat 24. Pernah Al-As ibnu Wa'il mempunyai utang kepada Khabbab ibnu Ar, salah seorang dari kaum muslimin. Khabbab menagihnya, tetapi Al-As berkata kepadanya, bukankah Muhammad yang agamanya engkau peluk sekarang menduga bahwa di surga terdapat semua yang diingini oleh para penghuninya berupa emas atau perak, atau pakaian atau pelayan? Khabbab menjawab, memang benar. Lalu Al-As berkata, kalau memang demikian, tunggulah aku sampai hari itu. Aku akan diberi harta dan anak, dan aku akan membayar utangku kepada engkau. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang artinya, maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
Adakah dia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak. Kami akan menulis apa yang dikatakannya, dan benar-benar kami akan memperpanjang adab untuknya. Dan kami akan mewariskan apa yang dikatakannya itu. Dan ia akan datang kepada kami seorang diri. Quran Surah Maryam ayat 77-80. Di antara orang-orang yang menghina Rasulullah, terdapat pula Al-Aswad ibnu Abdu Yagul Al-Zuhri Al-Quraisy. Ia berasal dari karangan Bani Zahra, paman dari pihak ibu Rasulullah. Apabila ia melihat para sahabat Nabi datang, ia berkata, "Telah datang kepada kalian raja-raja besar," dengan maksud mengejek mereka, karena mereka tampak sederhana sekali dan pakaian mereka penuh dengan tambalan, sedangkan kehidupan mereka miskin. Ia sering berkata kepada Rasulullah dengan nada sinis, "Tidakkah hari ini engkau berbicara dari langit?" Orang lainnya yang sering menghina Rasulullah ialah Al-Aswad ibnu Abdul Muttalib Al-Asadi, anak lelaki paman Siti Khadijah. Dia dan golongannya, apabila bertemu dengan kaum muslimin yang melewati, mereka saling mengedip-ngedipkan mata di antara sesama mereka dengan maksud mengejek kaum muslimin. Dalam surah At-Tawfif terdapat ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan sifat mereka, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Mutaffifin, sesungguhnya orang-orang yang berdusta, sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang sesat. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 29-32. Yang lain lagi yang menghina Rasulullah ialah Al-Walid ibnu Mughirah, paman Abu Jahal. Dia termasuk pembesar kabilah Quraisy dan kehidupannya mewah. Pada suatu hari ketika ia mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah, lalu ia berkata kepada kaumnya, yaitu Bani Makhzum, "Demi Allah, tadi aku baru saja mendengar dari Muhammad suatu pembicaraan yang bukan pembicaraan manusia dan bukan pula pembicaraan jin. Sesungguhnya pembicaraan itu memiliki keindahan serta kecemerlangan. Sesungguhnya ibarat pohon, puncaknya penuh dengan buah, dan di bawahnya akarnya sangat subur sekali. Dan sesungguhnya ia sangat tinggi dan tidak ada yang melebihinya." Maka orang-orang Quraisy berkata, "Demi Allah, Al-Walid sungguh telah masuk agama baru, yaitu Islam." Niscaya orang-orang Quraisy semua akan masuk agama baru itu. Lalu Abu Jahal berkata kepada mereka, "Tenanglah, cukup aku sebagai pengganti kalian yang akan menyadarkannya." Kemudian Abu Jahal pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah Al-Walid, ia duduk di hadapannya seraya bersedih dan berbicara kepadanya dengan kata-kata yang membakar sebagai kejahiliyahnya. Setelah Al-Walid mendengar hasutan Abu Jahal yang membakar itu, ia segera bangkit dan langsung mendatangi orang-orang Quraisy. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Kalian menuduh Muhammad gila. Apakah kalian pernah melihat dia gila?"
Kalian telah mengatakan bahwa dia tukang ramal. Apakah kalian pernah melihatnya meramal? Kalian telah menuduhnya sebagai seorang penyair. Apa kalian pernah melihatnya menyair? Apa kalian telah menuduhnya sebagai pendusta? Apakah kalian pernah melihat dia berdusta? Semua pertanyaan tersebut mereka jawab tidak pernah. Kemudian mereka bertanya, kalau memang demikian, lalu dia menjadi apa? Lalu Al-Walid berpikir sejenak, kemudian berkata, dia tiada lain adalah seorang ahli sihir. Bukankah kalian telah melihat dia sering memisahkan seorang laki-laki dengan istri, anak dan hamba-hamba sahayanya? Setelah mendengar jawaban dari Al-Walid tersebut, orang-orang bersorak karena gembira, sehingga aula tempat pertemuan mereka seolah-olah bergetar karena suara luapan kegembiraan mereka. Allah menurunkan firman-Nya sehubungan dengan sikap Al-Walid ini yang ditujukan kepada Rasulullah, yaitu biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang telah aku ciptakan sendiri, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran. Aku akan membebadinya mendaki pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan, kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berkata, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Quran Surah Al-Muddathir ayat 11-26. Firman-Nya yang lain diturunkan sehubungan dengan Al-Walid ini, yaitu, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah, lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku, kasar, selain itu yang terkenal kejahatannya, karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang terdahulu kala. Kelak ini akan kami beri tanda dia dengan belalainya. Quran Surah Al-Qalam ayat 10-15. Halaf artinya banyak bersumpah atau mudah mengeluarkan sumpah. Kami kira ayat ini cukup sebagai peringatan buat orang yang sering mengucapkannya. Mahin artinya hina, dan makna yang dimaksud adalah ayat ini ialah orang yang suka berdusta, karena orang yang sering berdusta itu berarti menghina dirinya sendiri. Hammazin artinya banyak mencela lagi jahat. Masyain binamimin artinya mempunyai kebiasaan memindah-mindahkan perkataan di antara manusia dengan tujuan mengadu domba. Utulin artinya kaku lagi kasar. Zanim artinya sangat tercela, lagi terkenal kejahatannya. Al-Khurtum merupakan ungkapan kinayah kata kiasan tentang menghina dan merendahkan. Karena wajah atau muka merupakan anggota tubuh manusia yang paling terhormat,
sedangkan bagian muka yang paling mulia adalah hidung. Maka orang Arab selalu memakainya untuk menunjukkan ungkapan yang mengandung arti kebesaran, seperti anafah yang artinya kebesaran jiwa. Memberi tanda tato pada anggota yang paling terhormat menunjuk kepada pengertian menghina dan merendahkan. Orang lain lagi yang menghina Rasulullah ialah An-Nadr ibnu Haris al-Abdari dari kalangan Bani Abduddar, dan Abduddar adalah anak Qusay. Apabila Rasulullah berada di dalam suatu majelis dalam rangka dakwah dan memberikan peringatan kepada mereka, kemudian apa yang dikemukakannya itu kelihatan mengena di hati mereka, maka Nadar bangkit dan berkata, "Hai orang Quraisy, kemarilah. Sesungguhnya aku lebih baik daripada dia dalam berbicara." Kemudian An-Nadr mulai bercerita kepada mereka tentang kisah Raja Persia. Sedangkan Nadar sebelumnya telah mengetahui apa yang telah dibicarakan oleh Rasulullah terhadap mereka. Lalu ia berkata menegaskan, tiada lain pembicaraan Muhammad itu hanyalah dongeng-dongeng mitos orang-orang terdahulu. Maka Allah menurunkan firman-Nya sehubungan dengan sikap An-Nadr, yaitu, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa mengetahui dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan adab yang pedih. Quran surah Luqman ayat 7 sampai 7. Ayat 6 sampai 7. Quran surah Luqman ayat 6 sampai 7. Mereka semua yang telah kami sebutkan adalah orang-orang yang kelak pasti akan mendapat balasan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang telah disebutkan oleh firman-Nya, sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya. Quran surah Al-Hijr ayat 95 sampai 96. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ancamannya melalui firman-Nya yang Al-Hijr untuk diketahui bahwa ancamannya itu benar-benar terjadi, mengingat surah tersebut turun di kota Makkah. Sedangkan kebinasaan mereka terjadi sesudah hijrah. Di antara mereka adalah mati terbunuh, yaitu seperti Abu Jahal, An-Nadr ibnu Harith, dan Uqbah ibnu Abu Mu'aid. Ada yang mati oleh sebab musibah yang ditimpakan Allah kepada mereka berupa penyakit yang berat, sehingga mereka mati sesudah mengalami penderitaan yang hebat. Mereka yang mati karena penyakit yang berat sehingga mereka mati sesudah mengalami penderitaan yang hebat. Mereka yang mati karena penyakit seperti Abu Lahab, Al-As ibnu Wa'il, dan Al-Walid ibnu Mughirah. Sampai sini selesai perlakuan-perlakuan yang menyakitkan terhadap diri Rasulullah, orang-orang yang menghina Rasulullah, orang-orang yang menyakiti Rasulullah. Jadi sampai di sini kita mengetahui siapa saja yang menyakiti Rasulullah. Di antaranya adalah keluarga beliau sendiri, paman beliau sendiri, dan ada juga dari keluarga istri beliau, dari keluarga Siti Khadijah, dan ada juga yang dari suku beliau sendiri, bahkan ada yang dari keluarga kakek beliau yang menyakiti beliau. Jadi dari cerita ini bisa kita ambil manfaat satu, bahwa sangat berat perjuangan Nabi Muhammad membawa Islam sampai agama Islam ada sampai sekarang.
Perjuangan beliau sangat berat. Sampai-sampai beliau dihina, diejek, mau dibunuh untuk memperjuangkan agama Islam. Sedangkan kita yang agama Islam sejak lahir atau yang atau masuk Islam mu'alaf tanpa perjuangan seperti beliau enak. Jadi kita patut bersyukur dengan apa yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah dan para sahabat ya. Yang kedua, dari cerita ini bisa diambil kesimpulan bagi para dai, ustadz, kiai, penyebar dakwah, penyebar kebaikan, penyebar agama Islam, penyebar ilmu agama, bahwa tantangan dakwah diantaranya adalah keluarga, teman dekat, suku, begitulah. Jadi jika kita belum siap untuk bermusuhan dengan keluarga kita, untuk bermusuhan dengan satu suku kita, maka dianjurkan untuk jadi guru saja. Jadi guru atau jadi penceramah di YouTube. Tidak dakwah ke sana kemari. Adapun jika mentalnya sudah kuat, sudah siap, tahu resiko menyampaikan agama, terkadang dipuji, terkadang dijatuhkan, terkadang dihormati, terkadang dihina, bahkan terkadang mau dibunuh karena beda pemikiran. Jadi harus kuat. Sampai di sini, semoga bisa kita ambil manfaat. Sekali lagi, terima kasih telah memperjuangkan agama Islam, yang mana saya pribadi dengan mudah memeluk agama Islam tanpa harus memperjuangkannya. Terima kasih banyak. Semoga cinta kita bertambah kepada Nabi Muhammad dengan mengenal sedikit sejarah kehidupan beliau. Kita akan bertemu di channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.